Baik, akhwatullah, selanjutnya dalam wasiat dikatakan juga tentang hari raya Idul Fitri ya. Idul Fitri adalah hari kembali berbuka setelah sebulan penuh saum, menahan lapar dan dahaga. Dari ini kaum mukminin sepatutnya berbahagia dan bersuka cita karena Robnya. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yunus ayat 58. Akhwatullah, saat hari raya Idul Fitri, Nabi kita yang tercinta mengenakan pakaian yang terbaik, ya. Ya, di antaranya mengenakan pakaian terbaik, ya, bukan pakaian yang harus baru, gitu ya. Tapi bagaimana dengan yang terbaiknya? Beliau juga mandi dan berhias. Tak lupa beliau memakan beberapa butir kurma dengan bilangan ganjil sebelum keluar sholat id. Ya, jadi kalau di Idul Fitri itu ya, itu yang disunahkan diantaranya ganjil ya. Hmm. Beliau mengakhirkan sholat Idul Fitri agar kaum muslimin memiliki kesempatan untuk membagikan zakat fitri ya gitu. Karena kan dibagikan selesai sholat subuh sebelum sholat id ya gitu. Ya diantaranya. Terus saat menuju tempat sholat, beliau berjalan kaki dan tak berhenti terus bertakbir ya gitu. Terus ya bertakbir, melafazkan takbir itu ya. Beliau mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan kembali pulang ya. Para sahabat saat bertemu mereka saling mendoakan satu dengan lainnya dan mengucapkan, nah di antaranya nanti yang diucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima segala amal solih kami dan Anda sekalian tuh ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu dari jelasan sedikit tentang Idul Fitri ya. Kemudian juga bagaimana ya setelah Ramadan ya. Nah, ikhwatul fillah, di antaranya agar beristiqomah ya setelah bulan Ramadan ini ya. Banyak sekali manusia yang terperdaya dengan tipu daya setan dengan berlalunya Ramadan, sehingga ia jadikan amalannya di bulan Ramadan sebagai hal yang telah mencukupi gitu ya. Padahal ia tidak mengetahui apakah amalan Ramadannya diterima atau enggak. Nah, maka kita harus ketahui sesungguhnya amalan seseorang hamba adalah hal yang dituntut pada setiap saatnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, amalan-amalan ini tidak berakhir dengan berakhirnya musim ya, atau berakhirnya bulan Ramadan maksudnya. Tapi apa? Amalan-amalan itu berakhir dengan apa? Dengan ajal ya. Akhirnya itu ajal ya. Dan beramal di bulan Ramadan saja dengan meninggalkan amalan di bulan lainnya adalah tanda kejelekan bagi seseorang, bahkan tanda bahwa Ramadan dia tidak berhasil. Kata Bishr Al-Hafi, sungguh jelek ya suatu kaum yang mereka tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja.
Jadi dia cuma kenal Allah cuma di bulan Ramadan tuh ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kebiasaan saum setelah saum Ramadan adalah tanda diterimanya saum Ramadan ya. Artinya dia termotivasi untuk melakukan amalan baik ya, kebaikan selanjutnya gitu ya. Karena sesungguhnya jika Allah menerima amalan seseorang hamba, maka dia akan memberikan taufik untuk beramal setelahnya. Nah, waktu fillah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara golongan yang terjelek dalam firman-Nya, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf." Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dari satu sisi saja. Itu ya. Surah Al-Hajj ayat 11. Maka tidakkah kita khawatir masuk ke golongan itu ya, ketika hanya beramal dan beribadah di bulan Ramadan saja? Apalagi di antara manusia memang ada tipe yang sudah berniat meninggalkan suatu maksiat hanya di bulan Ramadan. Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta pertolongan ya. Maka barang siapa, kata Ka'ab bin Malik ya, rahimahullah, siapa yang saum di bulan Ramadan dan berniat dirinya bahwa jika berlalu ya, ketika Ramadan sudah ditinggalkan gitu ya, sudah berlalu padanya, maka akan bermaksiat lagi ya, maka itu adalah saumnya tertolak gitu ya, waliyadzubillah. Ya. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amalan kita ya, seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini ya, memberikan taufik kepada kita untuk terus melakukan amalan di luar Ramadan ya. Baik, khotibullah, paling segitu dulu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan majelis kita di kesempatan berikutnya ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna minkum. Kita tutup saja dengan doa ya. Rabbil alamin. Salam thayyiban mubarak. Wassallallahu ala alihi Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi walidayya warhamhum. Fil walidayya minna ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Sehali dini alati wasudati fiha ma'asir tili amadi wajata jadani fi kulli khairin wa alim kulli lama rahmatika ajil falatika ilni nafsi talfatan sehli sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atim lana nurana wa filana wa tabalayna innaka tawwabur rahim. Innaka tawwabur rahim. Rabbana filana wa ikhwana lisuna bil iman wa la ja'al fi qulubina ghillan lil amani rabbana zini asqala wa ana amala sholihan tardahu betul lagi. Warhini min fi udasli. Rabbana afriq alana sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna al kafirin. Rabbana afriq alana sabra wa tawaffana muslimin. Dawat qawa afafina. Wa fikum wa afa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.